Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan sangat indah, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah agar Allah tambah, bersyukurlah agar Allah tambah, dan bersyukurlah agar Allah terus menambahnya. Sebagaimana kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melancarkan kajian kita secara teknis, membuat kita mengerti dan paham, tidak salah dalam memahami, dan bagi yang menyampaikan tidak salah dalam menyampaikan, dan Allah memberikan taufik kita untuk menerima dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan, untuk memanfaatkan ilmu tersebut. Karena itulah inti dari ilmu. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka apa artinya ilmu kalau tidak ada manfaatnya? Makanya kata para ulama, mereka menasihati kita, qalilun fayabqa wa yanfa' khairun min kathirin fayulqa fayurfa'. Sedikit tapi meresap dan bertahan, langgeng dan bermanfaat, itu jauh lebih baik daripada banyak dikasih terus jadi banyak tapi akhirnya menguap, nggak bermanfaat. Dan ingat terus keterangan para ulama kita bahwa ra'sul ilmi khasyah, induk kepala dan puncaknya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Rabbul Alamin, takut untuk memaksiati Allah, takut membuat hal-hal yang maksiat, yang tidak produktif, dan akhirnya kita harus bertanggung jawab pada hari kiamat kelak. Maka itu yang kita harapkan dari kajian kita. Bukan semakin kajian semakin merasa diri pintar, semakin sombong, semakin banyak nuntut orang-orang sekitar, suami nuntut istri, istri nuntut suami, orang tua nuntut anak, anak juga nuntut orang tua, dan semakin pintar nyalahin orang. Padahal kita pun masih di fase awal dan masih banyak yang belum kita ketahui. Makanya para ulama kita dulu itu mengatakan, kuntu ata'allamu li nafsi, aku nih belajar untuk memperbaiki diriku sendiri. Itu dikatakan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Itu juga dikatakan gurunya Imam Malik, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman.
dan banyak para ulama yang lain. Jadi kita tuh belajar untuk memperbaiki, tujuannya untuk memperbaiki diri. Baru saling tolong menolong dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan dengan orang lain, saling support. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Sebagaimana marilah kita kuatkan syahadatain kita sebagai seorang hamba, dan sampai kita melakukan kesyirikan. Terus berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah, hendaknya kita senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka beradablah dengan beliau. Di antaranya adalah senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi, kembali bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam bab ke-12, masih dalam ayat ke-37 dari surat Fatir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Ketika penghuni neraka itu berteriak dan menjerit, wahai Rabb kami, keluarkan kami, sehingga kami bisa mengerjakan amalan yang berbeda dengan yang selama ini kami kerjakan. Kami bisa ganti maksiat kami dengan ketaatan. Kami bisa mengganti tidur kami setelah subuh, atau bahkan nggak subuh sama sekali, dengan sholat subuh, zikir, kajian, dan lain-lain. Itu penyesalan mereka. Dan apa yang disampaikan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami sudah beri umur yang cukup bagi orang yang ingin mengingat Allah, bertafakkur kembali kepada Allah, untuk menggunakan waktu tersebut sehingga dia bisa menjadi orang yang soleh. Dan sudah datang peringatan. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa Allah tidak menyebutkan usia di ayat ini. Oleh karena terjadi perbedaan para ulama. Allah tidak menyebutkan usia, makanya sebagian ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini kembali ke person masing-masing. Ketika ada orang meninggal di usia 57 misalnya, ya itu 57 itu waktu yang cukup untuk dia kembali kepada Allah. Usia 50 waktu yang cukup. Di usia 42 waktu yang cukup. Ada yang di usia 35 waktu yang cukup. Karena setiap orang berbeda-beda. Hanya saja hadirin, hanya saja ada usia yang disebutkan secara khusus oleh banyak para ulama, dan ini pun diangkat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab kita, yaitu usia 40 tahun. Usia 40 tahun di samping usia 60 tahun. Dan usia ini akan kita bahas dengan segala keterbatasan kita. Adapun usia 60 tahun kita akan bahas di hadis pertama, biidznillah, insyaallah.
insya Allah jika Allah mudahkan. Hari ini kita akan bahas usia 40 tahun. Kan ini waktu atau umur yang diangkat oleh banyak para ulama, yang diangkat oleh Al-Hasan Al-Basri, oleh Al-Kalbi, oleh Masruq, dan juga ini riwayat dari Abdullah, atau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa umur di dalam ayat ini ditekankan dengan usia 40 tahun. Bahkan para ulama atau Imam Nawawi menukilkan keterangan para ulama kita bisa lihat buku kita, anna ahlal madinati kanu idza balagu ahaduhum arba'ina sanah tafarraga lil ibadah. Bahwa penduduk Madinah jika memasuki usia 40 tahun maka mereka fokus untuk beribadah. Fokus untuk beribadah. Sekali lagi, kita tinggal lihat buku kita, saya hanya bacakan yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sana tafarraga lil ibadah. Dinukilkan dari banyak ulama bahwa ahli Madinah jika memasuki usia 40 tahun maka mereka fokus untuk beribadah. Hadirin yang Allah muliakan, dan banyak para ulama mengatakan hal tersebut, bukan hanya Imam Nawawi, dan Imam Nawawi pun bahasanya wa naqalu, dan mereka ulama-ulama kita itu menukilkan tentang fakta ini. Tentang fakta ini. Begitu juga dinukilkan oleh Imam Malik. Imam Malik. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Allan Asy-Syafi'i, salah satu ulama Syafi'iyah. Kita bacakan keterangan Imam Malik. Kata Imam Malik begini, teman jamaah. Adraktu ahlal ilmi indana wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilm. Aku bertemu dengan banyak ahli ilmu. Aku bertemu dengan banyak ahli ilmu. Mereka itu di samping menuntut ilmu juga mencari dunia. Yatlubuna ad-dunya wal ilm. Mereka di samping belajar untuk itu mereka cari dunia juga. Wa yukhalituna an-nas. Dan mereka gaul dengan manusia. Pergaulan mereka luas. Hatta ya'tiya ahaduhum atau hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sana. Sampai jadi pola itu mereka jalankan sampai salah satu dari mereka berusia 40 tahun. Fa idza atat alaihim i'tazarun nas. Dan ketika mereka sudah sampai di usia 40 tahun, mereka mulai lebih memaksimalkan waktu sendiri, membatasi pergaulan, dan sibuk washtaghalu bil ibadah, dan mereka sibukkan diri dengan ibadah sampai datang ajal menjemput mereka. Itu hadirin. Karena sekali lagi usia 40 tahun itu sangat spesial. Sangat spesial. Dan ini salah satu usia yang masuk ke dalam ayat kita ini. Jadi kalau kita masukkan usia 40 tahun berarti
makna ayat tersebut, bukankah kami sudah kasih usia 40 tahun buat kalian? Dan usia 40 tahun itu sangat cukup untuk digunakan untuk mengingat Allah, berzikir, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kenapa mereka lakukan hal tersebut? Karena para ulama klasik dulu itu benar-benar menekankan usia 40 tahun. Dan fokus untuk beribadah di usia itu. Hadirin Allah muliakan. Setidaknya ada 2 ayat yang membuat orang-orang beriman itu harus benar-benar memberikan perhatian ke usia 40 tahun. Yang pertama ayat ini, Fatir ayat 30, Fatir ayat 37, dan ayat yang kedua adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan dalam surat Al-Ahqaf 15 benar-benar disebutkan angka 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai ketika seseorang berada di usia atau sampai usia matang dan sampai di usia 40 tahun. Ini membuat para ulama kita, orang-orang beriman, benar-benar memberikan perhatian di usia 40 tahun. Dan bukan hanya teori, bukan hanya basa-basi, bukan hanya sekedar dijadikan bahan joke atau bercandaan. Iya, ini udah usia 40 tahun ya. Iya, nggak terasa ya. Hadirin yang Allah muliakan. Mereka benar-benar serius menghadapi usia ini. Itu tadi contohnya. Tafarrugu lil ibadah. Mereka total dalam beribadah. Karena Allah ingatkan dalam surat Fatir 37 dan Al-Ahqaf 15. Ya, mereka membuat mereka benar-benar bukan hanya menganggap, tapi memberikan segenap perhatian mereka. Karena mereka tahu rahasia di balik usia 40. Sedangkan seringkali kita nggak ngerti. Dipikir 40 itu sebuah fase selewat aja. Sebuah fase yang cuman nggak ada bedanya dengan usia 30, nggak ada bedanya dengan usia 20, dan seterusnya. Padahal itu keliru besar. Sangat-sangat keliru. Hadirin yang Allah muliakan. Karena Allah menekankan usia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan usia ini, dan para ulama kita menekankan usia ini. Makanya dibahas Imam Nawawi secara khusus, atau diangkat secara khusus dalam bab ini. Usia 40 tahun. Dan membedakan antara kita yang biasa-biasa aja dan mereka yang benar-benar memberikan perhatian, tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Mereka tahu ilmu tentang rahasia di balik usia 40. Rahasia di balik 40. Hadirin yang Allah muliakan. Di antaranya ulama mengatakan bahwa
usia 40. Hujah Allah kepada seseorang itu sempurna. Hujah Allah kepada Allah itu sempurna. Apa maksudnya? Jadi ini dikatakan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menjelaskan surat Al-Ahqaf ayat 15, wa balagu arba'ina salah. Dan ketika seseorang mencapai usia 40, beliau sampaikan, dan kita tahu bagaimana kedudukan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, buku tafsir beliau, buku tafsir terbaik di dunia. Hina takamalat hujjatullahi alaih, ketika atau di usia tersebut, itu ketika seorang hamba atau ketika hujah Allah sempurna terhadap seorang hamba. Itu pun yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau secara mana? Kamulat hujjatullahi ala ibni arba'in. Hujah Allah telah tegak, telah sempurna atas orang yang usianya 40 tahun. Apa maksudnya hujah Allah telah tegak dan hujah Allah telah sempurna terhadap orang yang usia 40 tahun? Artinya secara umum orang yang masuk usia 40 tahun itu tidak bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti ditanya pada hari kiamat. Gak bisa berkelit. Usai belum belajar, usai sibuk, usai ini, usai itu, gak bisa. Itulah makanya kenapa salah satu tafsir dari ayat Fatir 37 adalah usia 40 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih umur kepada kalian? Sudah kasih umur kepada kalian. Dan tadi Imam Masruq, Imam Hasan Al-Basri, Abdullah bin Abbas mengatakan 40 tahun yang cukup buat kalian. Udah gak bisa berkelit. Adapun usia 30, 20 mungkin masih bisa. Saya kan belum belajar. Saya belum tahu. Saya belum ini, saya belum itu. Usia 40 tahun enggak ada. Udah cukup. Karena itu tadi, secara ayat-ayat syar'i atau secara secara syariat dia sudah punya waktu atau dia punya waktu yang cukup untuk mempelajarinya, dan secara kauni pengalaman hidup apa yang dialami itu sudah cukup bagi dia kembali kepada Allah usia 40. Makanya sudah cukup hujah. Udah. Baik secara syariat maupun secara kehidupan. Jadi udah komplit. Yang membuat seorang harusnya balik ke Allah. Beda kalau misalnya anak yang baru balik, anak remaja, atau anak muda usia 20 yang masih sekolah di SMA, udah balik, tapi masih SMP, masih SMA, masih kuliah, yang uang jajan masih dikasih orang tua, bahkan difasilitasi dengan fasilitas yang banyak oleh orang tuanya. Oke, dia balik, tapi dia belum tahu kehidupan. Semuanya masih dimanjakan orang tua, masih dibayarkan orang tua, masih dikirimin orang tua. Dia belum tahu kehidupan real. Itu salah satu kekurangan. Makanya kan agak sulit mendakwahi anak atau orang-orang atau anak-anak usia segitu. Karena pikir main segala macam. Dunia masih ibarat fantasi, masih segala macam. Yang enak-enak aja. Terus belum pernah merasa susahnya cari uang.
belum bisa ngerasain sendiri bahwa uang halal itu berkah dan uang haram itu nggak berkah. Belum, nggak ngerti. Itu juga masih butuh waktu untuk belajar ini, belajar itu. Tapi udah usia 40 tahun, dari segi syariat, dia sudah punya waktu untuk belajar, untuk talabul ilm, untuk mengkaji ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Dia sudah punya waktu yang cukup untuk belajar Al-Quran, bisa baca Al-Quran, punya waktu untuk belajar iman, belajar tauhid, sudah punya waktu yang cukup untuk belajar amalan hati. Sudah, itu dia punya waktu yang cukup. Maka hujah Allah sudah tegak. Dan di segi pengalaman, dia sudah merasakan pahitnya kehidupan. Dia sudah, ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang bahaya harta haram misalnya, dia sudah ngerasain tuh bahwa harta haram tuh ngerusak keluarga saya. Itu udah cukup, nggak ada keberkahan. Dan harta yang sedikit dan harta halal walaupun sedikit itu berkah. Itu waktu 40 tahun udah bisa ngerasain itu. Ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang lingkungan dan persahabatan, bergaul dengan orang-orang soleh, wanita soleha bagi kita wanita, itu waktu 40-an tahun, itu udah cukup untuk menjalani, udah punya pengalaman bahwa kalau bergaul memang harus cari yang soleh dan soleha. Kalau enggak, kita dimakan sama teman kita sendiri, dikhianati sama teman kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW menjelaskan tentang konsep rumah tangga, bagaimana bisa sakinah, mawaddah, warahmah, pentingnya nyari pasangan yang soleh atau soleha, pentingnya ibadah, pentingnya ketaatan, ketakwaan dalam membangun rumah tangga. Itu kalau kita bicara sama anak remaja mungkin gak ada gambaran. Yang penting gue suka sama dia, gue cinta sama dia, gue mau nikah, walaupun nikah muda. Tapi usia 40 tahun, coba kita lihat lingkungan kita usia 40 tahun. Ada yang gagal pernikahan sekali, ada yang rumah tangganya gagal 2 kali, bahkan ada yang rumah tangganya gagal 3 kali. Subhanallah. Dan semua kegagalan itu kuncinya sama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia udah bisa buat kesimpulan dari pengalamannya sendiri. Berarti benar tuh. Benar ketika Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari agamaku, dari peringatanku, dia akan hidup dengan sengsara. Itu usia 40 tahun sudah cukup memiliki pengalaman dalam ayat tersebut. Atau surat Thaha 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan hidup dengan kesengsaraan. Dia nggak usah ngelihat A, nggak usah lihat B, nggak usah lihat C. Dia adalah saksi hidup dan pelaku dalam kehidupannya, pemeran utama. Begitu kita jauh dari Allah, sengsara hidup kita, hancur. Begitu rumah tangga kita nggak dibangun di atas ketakwaan, ketika rumah tangga kita, keluarga kita hanya bermodal cinta di awal, nggak ada kesolehan, nggak ada ketakwaan, ternyata cinta bisa pudar. Kalau masih muda kan nggak bisa, apalagi belum punya pengalaman mau nikah, udah ngontot aja, pokoknya saya mau nikah sama dia, saya mau berumah tangga sama dia. Tapi dia nggak dinasihatin sama orang tuanya, tapi dia nggak soleh. Nah. Bahkan dia nggak beriman sama Allah SWT. Nggak apa-apa, pokoknya kita bisa, kita saling menghormati kok. Hubungan kita selama ini sebagai bukti, kita selalu jalan, nggak ada kendala kok. Oh, dia nggak pernah tahu masalah. Dia masih muda, dia belum punya pengalaman hidup. Dia nggak ngerti bahwa rumah tangga tuh beda dengan kondisi pacaran, beda dengan kondisi kampus. Allah mengatakan mitsaqun ghalidh, ini ikatan yang sangat sulit. Kenapa dia begitu? Karena masih muda. Dia belum ngalamin asam garam kehidupan. Ternyata begitu berumah tangga hanya modal cinta, tergerus. Ternyata saya bisa nggak sayang sama dia ya. Ribut terus setiap hari. Coba. Pasangan yang dia perjuangkan mati-matian di hadapan orang tuanya, sampai dia durhaka sama orang tuanya demi pasangan dia nggak soleh atau nggak soleh ini, ternyata hanya menjadi lawan debatnya setiap hari.
hanya jadi sparring partnernya, bahkan main tangan, dia babak belur. Kalau dia istri, udah ngotot banget memperjuangkan calon suaminya pada saat 5 tahun yang lalu, atau 3 tahun lalu, bahkan 2 tahun yang lalu. Begitu nikah digebukin. Ada kasus seperti itu. Ya Allah, banyak. Banyak. Dan kita tahu lah. Tapi adik-adik kita, keponakan kita yang SMP, SMA, banyak yang nggak tahu, kecuali papa mamanya demikian. Kecuali ayah ibunya demikian. Itu pun seringkali dia nggak bisa mendapatkan hikmah karena nggak punya ilmu. Akhirnya tambah jauh lagi dari jalan Allah. Itu dari segi rumah tangga, dari segi keluarga, dari segi harta itu tadi. Ketika kita nggak punya umur yang cukup, belum punya umur yang cukup, kita pikir nggak ada bedanya. 100 juta halal dengan 100 juta haram, kan sama-sama 100 juta. Apa sih bedanya? Tapi orang usia 40 tahun bilang beda. Saya ngalamin sendiri. Gimana berantakannya hidup saya gara-gara 100 juta haram. Dan bagaimana tenangnya hidup saya ketika hanya punya 10 juta halal. Itu umur. Umur tuh nggak bohong. Makanya pengalaman tuh nggak nipu. Makanya di banyak di banyak tempat itu calon pegawai yang punya pengalaman lebih diprioritaskan daripada yang nggak punya pengalaman. Dan punya pengalaman dibayar lebih mahal dibanding yang nggak punya pengalaman. Pengalaman nggak pernah bohong. Dalam arti sangat bermanfaat. Nah kalau orang udah usia 40 tahun, itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Jarir, sudah sempurna hujahnya. Dari sisi, udah komplit. Dari segi syariat, dari segi dalil, dari segi ayat, dari segi hadits, dari segi ilmu secara teori, dia sudah punya waktu yang cukup untuk mempelajari. Sehingga ketika di hari kiamat dia bilang, saya belum belajar, nggak ada alasan buat Anda. Saya sudah kasih waktu. Berbeda kalau orang meninggal di usia 7 tahun, 8 tahun, apalagi belum balik, atau baru balik kemarin, ya, baru meninggal. Belum punya ada waktu. Tapi 40 tahun, udah. Kok Anda belum bisa baca Quran? Kok Anda nggak ngerti tauhid? Kok Anda nggak tahu keikhlasan? Udah nggak bisa berkelit lagi. Dan dari segi ilmu kehidupan, sunnatullah kauniyah, dari segi sunnatullah kauniyah, dia sudah ngalamin fase itu semua. Itu hal penting. Makanya itu dikatakan Umar bin Abdul Aziz, tegak hujah bagi orang usia 40 tahun. Dan itu dikatakan Ibnu Jarir Tabari, sudah sempurna. Terus yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, kenapa usia ini sangat penting? Karena dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa ketika kita masuk usia 40 tahun, akal sehat kita matang. Pemahaman dan kebijaksanaan atau mental itu berada di tahap tertinggi. Berada di tahap tertinggi atau di fase atau di tingkat tertinggi. Makanya kan Al-Ahqaf 15, hatta idza balagha asyuddahu. Ketika dia sudah sampai di fase yang kuat, kata Al-Imam Al-Baghawi, itu sampai akhir 30-an, 39. Wa balagha arba'ina sana, masuk ke usia 40. Akal sehatnya di titik tertinggi. Pemahamannya di titik tertinggi. Kebijaksanaan seseorang
potensinya sudah keluar semua, berada di titik tertinggi. Jadi ini fase terbaik dalam kehidupan seseorang. Fase terbaik di kehidupan seseorang. Fase yang paling vital, karena makanya kan kalau dalam sebagian orang mengatakan ini fase pivotal, jadi yang sangat vital dalam kehidupan seseorang, karena dia punya perangkat yang paling bagus di usia 40-an tahun. Ini fase keemasan bagi seseorang, fase puncak. Makanya kan sampai ada istilah life began at 40 kan, kehidupan tuh dimulai di usia 40 tahun. Jadi banyak orang tahu, termasuk yang nggak belajar agama, ngerti itu. 40 tahun tuh masa yang sangat luar biasa. Makanya banyak para nabi itu diutus di usia 40 tahun. Dan di antara nabi yang diutus 40 tahun siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah heroik perjalanan kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW itu dimulai di usia 40 tahun. Masa puncaknya sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, usia 40 tahun. Dan itu aneh. Kenapa Allah SWT utus Nabi SAW di usia 40 tahun? Karena paling matang itu di situ. Akal sehat paling bagus tuh di sana. Terus ditambah pengalaman hidup itu sudah cukup. Walaupun masih kalah dengan yang 50 atau 60 tahun, tapi udah punya bekal untuk menghadapi fase yang paling bagus dalam kehidupan seseorang. Lalu kita sia-siakan fase ini. Lalu kita santai-santai. Ini fase keemasan kita. Jadi bayangkan kalau fase maksimal kita diisi dengan maksiat, ya berarti gimana fase yang lain gitu aja. Ini fase keemasan seseorang. Akal sehatnya paling maksimal, pemahamannya paling maksimal, secara mental, secara karakter itu paling oke di fase ini. Makanya hilm, kebijaksanaannya, kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bersikap itu di fase ini 40-an tahun, ketika kita, saya dan antum ada di usia fase ini. Lalu ketika ada orang menyanyiakan fase ini, maksiat di fase ini, malas-malesan di fase ini, nggak berjuang di fase ini, ya terus mau jadi apa dia? Kalau akal sehatnya di fase yang paling atau di tingkat paling tertinggi, lalu pemahaman di tingkat paling tertinggi, lalu karakter di tingkat paling tertinggi, lalu paradigma berpikir di tingkat tertinggi, diisi dengan maksiat, diisi dengan hal-hal yang gak produktif, diisi dengan buang-buang waktu. Lalu gimana di titik yang lain? Bagaimana di titik yang lain? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jemaah. Allah mengatakan secara umum, bukan secara mutlak ya, secara umum. Jadi hukum umum ini mungkin ada anomali, ada pengecualian, tapi ini secara umum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, bisa dicek dalam tafsir beliau, innahu la yataghayyar ghaliban amma yakunu alaihi ibnu arba'in. Mayoritas orang kondisinya ke depan tidak akan berubah dari kondisi di usia 40 tahun. Jadi sekali lagi, mayoritas orang ketika sudah sampai usia 40 tahun, maka nanti kondisi setelah usia 40-an tahun itu nggak akan berubah dari kondisinya di usia 40-an tahun.
Gitu. Jadi ketika dia kehilangan momentum di usia 40 tahun, kemungkinan dia memang selesai sudah. Gak akan dapat momentum. Mayoritas. Dia gak akan dapat momentum di usia 50 atau 60. Sekali lagi, mayoritas. Dan yang menyimpulkan adalah para ulama yang tahu kehidupan, tahu dalil, matang, bertakwa, dikasih taufik oleh Allah, dan itu kesama mereka. Jadi kalau kita dikasih umur panjang, lalu kita pikir, aku nanti usia 50 atau 60 tahun kayak apa ya? Lihat aja di usia 40 tahun. Mayoritas nggak berubah. Ada yang berubah, tapi 1-2 orang. Dan kaidah fikih mengatakan al-ibrah bil ghalib. Parameternya hukum mayoritas. Dan semua bidang ilmu kan demikian. Yang dijadikan kesimpulan jurnal, yang dijadikan kesimpulan sebuah teori, itu kan hukum mayoritas. Sudah cukup dijadikan sebuah teori dan diberlakukan. Coba kita renungkan deh. Jadi kalau usia 40 tahunan pemarah emosional, kemungkinan sampai terus emosional pemarah. Kalau usia 40-an tahun itu suudzon dan seterusnya, kemungkinan seterusnya demikian. Usia 40 tahun tetap nggak jaga lisan, ngomongin A, ngomongin B, segala macam, kemungkinan 56 tahun terus demikian. 40-an tahun nggak sholat, kemungkinan 50-60 tahun ya. Sampai usia 40-50 tahun nggak berhijab, kemungkinan terus nggak berhijab. Empat puluhan tahun masih ambisi terhadap dunia, gila dunia, kemungkinan terus demikian. Obsesinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Di usia 50, 60, 70. Dan kita lihat itu. Di usia 40 tahun masih cari popularitas, dan itu jadi parameter. Maka 50 akan begitu terus. Ini harus kita renungkan, hadirin. La yataghayyar ghaliban amma yakunu alaihi min arba'in. Secara umum, orang gak akan berubah dari pola di usia 40-an tahun. Gak akan berubah. Cara berpikirnya itu akan makin. Bahkan apabila pola negatif yang terlihat di usia 40-an itu akan menurun, akan tambah parah. Jadi di usia 50 tahun tambah parah tuh. Kalau ternyata di usia 40 yang terjadi adalah pola negatif, di usia 60 tahun jadi tambah parah lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, hati-hati. Itu alasan kenapa Romo benar-benar ngejaga di fase ini. Karena mereka tahu fakta itu. Mereka tahu konsep, mereka tahu dalil, mereka tahu kehidupan. Mayoritas nggak berubah dari fase 40. Mayoritas orang yang nggak bisa baca Quran sampai usia 50 itu berat bisa baca Quran. Di usia 50, 60, 70. Ada 1-2 orang berhasil. Tapi mayoritas gagal. Sampai wafat nggak bisa baca Quran. Jika usia 40 nggak mau belajar agama, nggak mau ngaji, itu susah loh. Di usia 50, 60 tahun, kemungkinan besarnya nggak punya waktu terus untuk belajar dan kajian. Tapi lihat nih, dan pada saat kita kajian offline misalnya, di Sabtu malam dan lain-lain, lihat, ketika misalnya seseorang sudah terlatih menulis kajian dari usia 40 tahun, itu ketika usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun nyatet. Kalau udah tua, nyatet. Karena udah kebiasaan. Pola itu yang dibawa. Ini bukan tentang sebatas umur.
Tapi ini tentang pola yang kemungkinan besar akan kita bawa terus dan akan melekat dalam diri kita sampai kita wafat nanti jika kita dikasih usia panjang. Dan semoga Allah, kalau usia 40 tahun baik, semoga Allah jaga kita sehingga kita tidak mendapatkan masa tua yang buruk. Kita lanjutkan hadirin. Fakta yang lain, ini penting. Hadirin Allah muliakan. Usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Dijelaskan para ulama. Adalah fase atau waktu di mana dosa-dosa kita sebelumnya mulai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Qultu li Masruq. Al-Qasim bin Abdurrahman bertanya, Al-Qasim bin Abdurrahman bertanya kepada Masruq. Masruq itu salah satu murid kesayangannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan muridnya Abdullah bin Mas'ud. Murid Abdullah bin Mas'ud, murid Aisyah. Mata yu'khadhu ar-rajulu bidzunubihi. Kapan seseorang itu dihukum karena dosa-dosanya? Kapan seseorang itu mulai dihukum karena dosa-dosanya? Kata Imam Masruq, idza balagta arba'in. Jika kamu masuk ke usia 40-an tahun, fakhudh hidrak, maka waspadalah. Maka waspadalah. Hati-hatilah. Keterangan ini bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Hati-hati. Subhanallah. Kapan seseorang mulai dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya? Lalu beliau katakan, jika Anda memasuki usia 40 tahun, maka begitu masuk ke hati-hati. Subhanallah. Dan ini lagi-lagi hukum umum, bukan hukum mutlak, hukum umum. Dan itu yang kita sering lihat. Ada banyak orang punya masalah kesehatan. Itu karena pola hidupnya di masa-masa lalu. Dan sebagiannya karena pola hidup maksiatnya. Karena selama dia masih muda, kehidupan malam yang dia jalani. Pulang ke rumahnya atau pulang ke kos-kosannya, apalagi kalau dia sendirian di Jakarta, atau pulang kontrakannya jam 4, jam 3, bahkan sering dalam kondisi mabok, lalu make barang gak jelas. Itu sering balik kenanya kapan? Usia 40. Kena tuh. Sakit inilah, sakit itu. Lalu ketika ke dokter, apa kata dokter? Ini mohon maaf Pak, pola hidup Bapak di masa muda. Nah, pola hidup kita maksiat, kesolehan maksiat seringkali. Ini kena tuh. Kena. Itu baru dari satu sisi yang bisa kita diagnosa dengan ilmu kita. Belum lagi yang nggak bisa kita tangkap langsung. Tapi itu memang dampak dari maksiat kita sebelumnya. Atau yang masa lalu kita penuh dengan maksiat. Dan kita lalai bertobat kepada Allah. Akhirnya kena duluan. Makanya kan hati-hati. Makanya kata Ibnu Katsir, segera bertobat di usia 40 tahun. Sehingga bertobat sebelum hukuman itu terjadi. Sehingga Allah maafkan.
Karena kalau udah kejadian udah susah. Dan kondisi akan semakin berat lagi. Ini dalam loh. Dan yang mengatakan Al-Imam Masruq. Dan bukan Ibnu Katsir. Makanya nggak heran tadi kata kata Imam Malik. Dahulu para ulama kita tuh sebelum itu mencari ilmu dan mencari dunia. Dan itu pun halal kan. Bukan maksiat mereka cari. Dan itu jelas proporsional ulama. Dan begitu masuk 40 tahun udah fokus, hati-hati. Makanya Ibrahim An-Nakhai mengatakan kalau masuk usia 40 tahun, ikhtasid binafsik. Tolong jaga baik-baik diri Anda, jaga baik-baik. Apalagi yang kalau usia 40 masih maksiat juga, aduh udah selesai. Ilaman rahimah rabbuh. Kecuali memang orang itu diampuni oleh Allah. Loh bukannya sadar masih maksiat juga. Oh, banyak orang kena dimulai hukumannya gara-gara dosa-dosa di usia 30-an, 20-an. Lo Anda belum nggak ambil pelajaran. Hadirin yang Allah muliakan. Ini bukan tentang umur semata. Ini tentang fase yang ini momentum. Ini bisa jadi fase terbaik kita. Dan ini pola yang akan baku sampai kita wafat insyaallah ta'ala secara umum. Terus yang ketiga, atau bisa jadi ini kuburan bagi kita fase 40-an tahun. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tidak heran para ulama benar-benar menaruh perhatian besar di usia 40 tahun. Abdullah bin Daud rahimahullah pernah mengatakan, dulu para ulama klasik jika memasuki usia 40 tahun tuafirasyahu, mereka kurang akrab dengan tempat tidur mereka, kurang akrab dengan kasur mereka, karena layanamul lail yaqdi lailahu fil qiyam, mereka tidur sedikit aja lalu menghabiskan waktu malam dengan qiyamul lail, karena mereka tahu ini pola, ini momentum, ini fase terbaik dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa Nabi diutus di usia 40 tahun. Al-Imam Ibnu Allan Asy-Syafi'i pernah menyatakan bahwa penduduk Madinah jika memasuki usia 40 tahun takhalla 'anil alaiki wal awaik, mereka berlepas diri dari masalah dan hiruk pikuk duniawi, wa tafarraga lil ibadah, dan mereka fokus beribadah. Artinya mereka nggak mau ngurus hal-hal receh lagi yang sifatnya duniawi, yang kalau misalnya usia 30-20 tahun masih dikejar, oh nggak bisa begini dong, ini kan hak, atau enggak saya mau ini, udah malam dari terserah, yang penting saya mau ibadah, ada. Tapi ada yang salah, iya saya yang salah, udah, saya salah, teman maaf ya, saya salah ya, udah saya mau ibadah, karena nggak tertarik dengan itu. Pun ada barang bagus segala macam, kalau lo nggak ambil nanti diambil orang, udah orang lain aja ngambil, gak usah gitu, karena tahu apa nggak ngerti yang apa yang disampaikan oleh ulama kita seperti Imam Masruq. Ini di fase hukuman bisa jadi diawali di fase ini. Kelalaian kita di usia 30 tahun, maksiat kita di usia 30 tahun, maksiat kita di usia 20-an tahun, maksiat kita dari balik, ini fase ini. Dan sebaliknya kalau kita benar-benar bertobat
dan kita benar-benar mati-matian, ini adalah puncak pencapaian kita sebagai seorang hamba dan akan terjaga terus insya Allah sampai akhir hayat kita. Mau pilih mana kita? Makanya jamaah sekalian, ini fase ibadah. Ini fase ibadah. Udah kurangi urusan dunia kita. Kurangi urusan dunia kita. Sibuk beribadah kepada Allah. Sibuk baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Sibuk menuntut ilmu, lalu amalkan. Sibuk berbuat baik. Dan ibadah yang dimaksud bukan meninggalkan dunia, dan jangan salah paham. Karena ibadah kata para ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah. Ibadah adalah sebuah kata universal untuk semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi bukan berarti main resign aja, terus anak, istri, nggak ada nafkah, terus kita tanya, kita tawakal, kita ibadah. Ini para ulama klasik kita. Ya bukan begitu. Memberikan nafkah kepada istri itu amal soleh. Memberikan nafkah kepada anak-anak amal soleh. Jadi bisa jadi tetap kita tetap beraktivitas pada inti, kita tetap nyari nafkah, tapi niat kita apa? Kalau dulu masih dunia, ambisi segala macam, sekarang jadikanlah sebagai sarana menuju akhirat. Obsesi kita harus ke akhirat. Walaupun mungkin aktivitas kita tidak jauh beda di usia 40, tapi begitu niat dialihkan dan diluruskan ke akhirat, dan kita gunakan sarana sebagai mendapatkan akhirat. Lalu ketika kita dapat rezeki dan dapat penghasilan, kita gunakan untuk ke jalan-jalan kebaikan. Itu luar biasa. Fokuslah di usia 40-an tahun. Dan perlu kita ingat juga jemaah sekalian, bahwa usia 40 tahun yang dimaksud adalah usia 40 tahun Hijriyah. Bukan Masehi. Banyak orang berpikir Masehi. Ya aku ini udah usia 40 tahun. Mas, kamu udah masuk usia 40 dari kemarin. Bukan dari sekarang. Karena Hijriyah itu, Hijriyah bulannya lebih singkat daripada Masehi. Maka lebih cepat. Jadi ketika kita sekarang misalnya berusia 39 tahun, itu hakikatnya kita sudah masuk usia 40 tahun. Karena secara umum teorinya, perbedaan antara Masehi dan Hijriyah adalah 1 tahun per 30 tahun. Jadi perbedaan antara Masehi dan Hijriyah 1 tahun per 30 tahun. Jadi kita yang 39, kita udah masuk 40. Kita yang 40, baru mikir, Anda terlambat 1 tahun mikirnya. Anda udah masuk 41. Bukan 40, 41. Coba renungkan. Gak ada waktu lagi. Perbanyak ibadah. Dan tinggalkan hal-hal yang tidak terlalu berguna. Jangan terlalu banyak grup misalnya. Pilih grup yang penting, jamaah. Ini semua ada grupnya. Habis waktu kita, subhanallah. Hati-hati dengan sosial media. Gunakan seperlu kita aja. Gunakan untuk bisnis kita, gunakan untuk pencarian kita, tapi udah selesai. Nah, waktu gunakan untuk amal soleh, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk belajar. Hati-hati, jangan sampai waktu habis hanya gara-gara itu. Terus hobi kita kurangi. Kita suka kemana-mana, terus ngumpul segala macam, kurangi hadirin. Ini usia 40 tahun. Dan sampai itu jadi pola yang dibakukan oleh Allah, lalu kita nggak bisa berubah lagi. Jadi kan usia 40 tahun adalah momen terbaik kita. Fase kemasan kita. Titik puncak kita. Klimaks kita. Pencapaian kita. Lihat Nabi kita SAW. Usia 40 tahun sampai akhir hayat beliau, itu isinya amal soleh. Isinya ketaatan. Isinya perjuangan. 40 sampai 63 tahun. Isinya semua amal soleh, ibadah, ketaatan, perjuangan, pengorbanan. Subhanallah.
Ini usia yang sangat menentukan. Makanya kan ada doa khusus yang mungkin bisa kita bahas nanti. Ada doa khusus ketika kita masuk 40 tahun di dalam surat Al-Aqaf tersebut. Dan itu doa luar biasa. Doa sangat penting. Dan menggambarkan bagaimana perjuangan di usia 40 tahun. Dan bagaimana pola yang harus kita bangun di usia 40-an tahun. Itu bukan hanya sekedar doa, itu menggambarkan bagaimana pola yang harus dilakukan. Semoga Allah berikan taufik kita bisa kaji doa tersebut, tapi tidak ada di Riyadhus Shalihin di bab ini. Karena itu penting. Makanya sampai Allah kasih doa khusus. Apa nggak penting ini usia? Ingat hadirin. Kesimpulannya adalah usia fase ini adalah tegaknya hujah Allah kepada kita. Kita nggak bisa berkelit lagi dari kiamat. Karena dari semua sisi sudah terpenuhi. Sisi syar'i dan sisi kauni kehidupan. Yang kedua, ini adalah puncak, fase puncak, pencapaian puncak kita. Di mana pemikiran kita sedang berada di fase maksimum. 50 kita akan turun. Daya ingat turun, lalu pemikiran mulai turun, lalu cara berpikir mungkin sudah kurang tajam lagi, apalagi tidak diasah dari awal. Tapi kalau diasah, semoga Allah kasih taufik semakin tajam. Fisik akan turun. 40 tahun fisik masih oke, insya Allah. Dan mulai harus jaga-jaga. Itu yang perlu kita camkan. Dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, bahwa ini pola yang secara umum tidak berubah lagi sampai akhir hayat kita. Pola di usia 20 masih bisa, atau banyak orang yang bisa berubah. Pola kehidupan di usia 30, banyak orang masih bisa berubah. Tapi pola di usia 40 tahun, mayoritas orang nggak akan berubah. Mayoritas orang tidak berubah. Hati-hati. Lalu yang berikutnya, ini fase di mana hukuman Allah dimulai. Kalau kita nggak tobat kepada Allah, dosa-dosa di usia 20, 30, dimulai di usia 40. Terus, sampai nanti di hari kiamat kalau kita nggak berubah-berubah juga. Na'udzubillah, na'udzubillah, minta ampun kepada Allah. Makanya nggak heran para ulama habis-habisan dan totalitas, dan mereka kurangi pergaulan. Lihat kata Imam Malik, mereka kurangi pergaulan. Mereka kurangi pergaulan. Tapi bukan berarti memutuskan tali silaturahim. Tetap berbuat baik dan tetap menjaga, tapi proporsional. Sibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya total dan beribadah bukan hanya sebatas ibadah mahdhah, tapi semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Silaturahim, berbuat baik, infak, sedekah, bekerja dengan niat menafkahi diri sendiri agar tidak menjadi benalu, terus istri dan anak-anak. Lalu perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan taufik. Dan ingat, 40 tahun adalah 40 tahun Hijriyah. Jadi ada banyak orang mengatakan, usianya berapa Pak? 63, kayak usia Nabi ya. Loh, udah kelebihan Pak. Bapak usianya udah 65 berarti. Karena setiap 30 tahun selisihnya 1. 30 tahun 1, 60 tahun 2. Ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik. Mohon maaf agak panjang karena masalah ini masalah penting. Semoga Allah memberikan taufik dan manfaatkan baik-baik. Ini momen besar kita kalau Allah kasih kesempatan sampai di usia 40 tahun. Jadikan 40-an tahun sebagai klimaks dan puncak prestasi kita yang semoga bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum